Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa duduk di majelis dari majelis-majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita, kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalam hadis yang ketiga, hadis terkait dengan rukun-rukun Islam. Ulun akan bacakan terlebih dahulu hadisnya, baru kemudian kita jelaskan beberapa faedah tentang hadis. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abu Abdurrahman, beliau adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, salah satu perawi terbanyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, didirikan Islam itu di atas 5 pondasi, di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, di atas syahadat la ilaha illallah, di atas persaksian bersyahadatnya seseorang dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Wa iqamis salat, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakat, dan membayar zakat. Wa hajjil baiti, lalu kemudian haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi di dalam hadis ini terdapat ada penyebutan rukun Islam, dan penyebutan rukun Islam itu kalau di hadis ada beberapa jenis urutannya. Kadang-kadang ada yang didahulukan, kadang-kadang ada yang diakhirkan. Makanya pian akan bisa melihat di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan haji terlebih dahulu, baru kemudian puasa Ramadan. Nah, ini kenapa? Nah, jadi ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Tapi sebelumnya kita coba sebutkan terlebih dahulu rukun Islam. Ya, yang biasa urutannya adalah yang pertama apa, Pak? Syahadat. 2 kalimat syahadat, yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Rasul Allah, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sholat. Ini urutan yang biasa kita pakai atau kita dapati. Yang ketiga apa, Pak? Nah, yang ketiga apa? Zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima adalah haji. Baik.
Dalam penyebutan hadis atau di dalam penyebutan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang yang jelas yang nomor 1 dan nomor 2 ini tidak tertukar ya. Ini nomor 1, nomor 2 tidak tertukar. Ini kadang tertukar. Ya. Yang 3 sama 4 kadang-kadang tertukar. Bahkan di hadis yang kita baca tadi adalah haji terlebih dahulu baru puasa. Tapi ini tidak menjadi masalah. Artinya, mohon izin. Artinya penyebutan ini tetap semuanya ini 5 ini tidak berubah. Kalau pangbarnya ada bertambah, hajinya ada, diganti lawan yang lain ada. Tapi semuanya ini terbuat kelima-limanya dengan berbagai macam pergantian dari urutannya. Terkhusus nomor 3, 4, nomor 5. Baik, Ulun akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, ini karena tatawarannya Pak, nomor 1 dan nomor 2. Kenapa kadang-kadang ada puasa terlebih dahulu, baru kemudian zakat? Bisa dimengerti sampai sini? Nah, kalau yang menggunakan urutan ini jamaah sekalian, kalau di hadis ada urutannya seperti ini, maka ini disebabkan karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan antara sholat dengan zakat itu selalu satu. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jadi ini makanya setelah ya sholat itu ada zakat. Karena di dalam Al-Quran tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penyebutannya setelah sholat zakat, setelah sholat zakat. Itulah alasan kenapa sampai Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melihat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memisahkan antara sholat dengan zakat di dalam Al-Qur'an secara penyebutan. Selalu dibarengkan. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melihat, berijtihad, kalau seandainya ada orang yang mengingkari zakat, maka nanti akan naik kepada mengingkari wajibnya sholat. Bisa dimengerti sampai sini jangan sih. Baik. Lalu bagaimana kalau seandainya ada penyebutan sholat dulu baru puasa? Sholat dulu baru puasa. Alasannya apa? Misalnya ada penyebutan ya sholat baru puasa baru zakat. Baik. Kalau ada penyebutan seperti ini 2, 3, 4, maka alasannya adalah karena sholat dan puasa ini adalah kewajiban yang hampir ada pada setiap hamba Allah. Sedangkan zakat ini adalah pada golongan tertentu. Bisa dimengerti? Bisa Pak? Ya, ini adalah pada golongan tertentu. Maksudnya di sini adalah orang-orang kaya. Kalau sholat dan puasa, pian hendak sugih kah? Hendak ada sugih kah? Tetap saja wajib untuk berpuasa. Nah, itulah kenapa sebagian penyebutan urutan itu adalah ya setelah sholat lalu kemudian puasa. Sudah bisa dimengerti sampai sini. Nah, yang menarik adalah yang disebutkan di riwayat hadis ini adalah haji dulu baru kemudian apa? Puasa. Iya kan? Haji. Nih, ulun bacakan hadisnya. Jadi kata Nabi SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu di atas 5 perkara. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah zakat. Ya, sholat, zakat. Kemudian yang keempat adalah haji. Yang kelima adalah apa? Puasa. Apa alasannya? Sebagian para ulama menyebutkan, ini kan berarti penyebutannya sholat, zakat, baru kemudian haji. Baru kemudian haji, baru kemudian yang kelima adalah apa? Puasa. Nah, jadi para ulama menyebutkan kenapa di dalam hadis ini haji dulu baru puasa. Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan masalah riwayat.
Tapi kalau ini riwayatnya riwayat sahih. Riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Baik. Di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya ini tidak menjadi masalah, tapi didahulukannya haji karena pada saat itu sedang dekat musim haji. Sementara puasanya masih jauh, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan orang-orang yang pada saat itu sedang posisinya wajib untuk menunaikan ibadah haji, sehingga didahulukanlah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penyebutan haji. Kenapa? Karena posisinya pada saat itu yang sedang diajak bicara, ya, yang sedang berada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakannya adalah orang-orang yang akan diwajibkan atas mereka untuk berhaji. Dan posisinya pada saat itu Ramadannya masih jauh, puasanya masih jauh, tapi hajinya sudah dekat. Bisa dimengerti sama sini, jamaah sekalian? Nah, ini tuh kayak semacam seperti kita punya beberapa hal kewajiban. Misalnya nih ya, misalnya ketika kita menyebutkan, misalnya, ya, ulun beri contoh, ya, misal ada orang yang mau anaknya lahir sebelum Idul Adha. Hitung-hitung anaknya lahir sebelum Idul Adha. Sebelum Idul Adha ini berarti ada akikah, ada apa? Kurban. Mana yang didahulukan sama sekalian? Mana yang didahulukan? Iya kan? Tapi kalau seandainya ya, dia belum hamil istrinya, ya kan? Di depannya di sini, ya, dia ada rezeki, tapi belum ada tanda-tanda istrinya itu hamil, belum. Bahkan kawin pun dia belum. Ustaz, ulun hendak bakikah kah dahulu atau hendak berkorban kah dulu? Ulun ada duit Ustaz 3.500.000. Aku nih dulu, Pian sudah kawin kah? Belum Ustaz. Nah, berarti pikirkan terlebih dahulu apa? Korbannya. Kenapa? Kawin kan belum. Tapi kalau sudah di depan mata, ya, istrinya udah mau melahirkan, sementara hitungannya sebelum Idul Kurban, sebelum Idul Adha, anaknya udah lahir, maka didahulukan apa? Akikah. Ini kan bisa didahulukan, diundurkan jamaah sekalian. Kenapa didahulukan akikah? Ya karena keadaannya akikah itu kan cuma sekali seumur hidup. Ibadah kurban, kalaupun seandainya nanti dia tidak mampu untuk tahun ini karena dia mengakikahi anaknya, tahun depan mudah-mudahan dia masih ada rezeki. Tahun depan dia belum tentu lagi bisa ada anak. Bisa dimengerti sama sini jamaah sekalian? Artinya ini, nah begitu pula seperti ini. Kenapa kok haji duluan? Ya pada saat itu dalam sebagian penjelasan para ulama yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang hendak berhaji. Bisa dimengerti sama sini Pak ya? Jadi kalau seandainya nih, kan biasanya yang kita pakai itu seperti ini jamaah sekalian. Ini yang kebanyakannya. Tapi kalau ada periwayatan hadis yang seperti ini atau bahkan yang seperti ini, itu tidak menjadi masalah. Asalkan rukun Islamnya seberataan lengkap, ada syahadat, ada sholat, zakat, puasa dan haji. Kadang-kadang dikurangi jadi 4, atau misalnya ditambahi jadi 6, atau misalnya yang 5 ini diganti. Ya, hajinya misalnya diganti jadi misalnya, kalau gini bang urutannya nggak Pak? Misalnya hajinya diganti dengan apa misalnya? Diganti dengan umroh misalnya. Atau yang lain misalnya diganti dengan maksudnya masukkan rukun Islam itu menikah misalnya. Misalnya nggak bisa. Urutannya bisa berubah-ubah tapi isinya tidak bisa berubah. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian. Jadi kalau ada perbedaan antara urutannya jangan bingung karena yang penting ada kelima-limanya. Sudah bisa dimengerti jamaah sekalian? Baik. Ini berarti haji. Baik. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Ini izin hapus ya. Ini bisa dimengerti Pak ya urutannya seperti ini. Baik.
Baik. Kita mulai dari yang pertama, syahadat. Di situ ya ada dua kalimat syahadat. Kita mau bahas yang pertama terlebih dahulu. Syahadatnya adalah kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini dua kalimat syahadat yang isinya adalah ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Artinya syahadat yang pertama adalah aku bersaksi bahwa tidak ada ya, Tuhan yang berhak disembah. Nah, ini penting, Pak. Berhak disembah kecuali Allah. Baik. Yang kedua tadi persaksiannya adalah aku bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Utusan Allah. Ya. Kenapa di sini tadi ulun katakan ini penting? Ya, yang berhak disembah. Jadi seperti ini. Tidak hanya sekedar kita mengatakan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan ya selain Allah. Nah, ini penting, Pak, berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwa kalau kita begini, ini misalnya ya, kita ambil yang paling mudah, misalnya kalimat la ilaha illallah. Apa artinya, Pak? Banyak yang menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sangat tidak tepat ya. Yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah di sini tidak ada Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi selain dari Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa? Kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, ini mengandung beberapa kerusakan. Nih ya. Yang pertama, berarti kita mengatakan ya tidak ada Tuhan selain Allah. Secara kenyataan itu tidak cocok. Tuhan itu kan sesuatu yang disembah jemaah sekalian. Nah, sekarang di atas permukaan dunia ini yang disembah itu apakah cuma Allah atau tidak? Ada banyak yang disembah, tapi yang berhak untuk disembah itu cuman Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kerusakannya, kesalahannya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang pertama tidak sesuai kenyataan. Sesuai kenyataan. Tidak ada Tuhan yang disembah. Misalnya selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal yang disembah oleh seluruh manusia itu bukan cuma Allah, betul apa tidak? Tapi yang berhak dan benar, yang hak yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kalau kita katakan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, tapi kan kenyataannya tidak. Orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihi salam. Ya, ada juga orang-orang yang menyembah matahari, ada orang yang menyembah api. Ya. Ada orang-orang Yahudi yang menyembah Uzair ibnullah. Mereka mengatakan Uzair itu adalah anaknya Allah. Sehingga secara kenyataan yang disembah itu bukan cuma Allah di dunia ini. Nggak sesuai sama kenyataan kalau kita katakan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Sehingga harus ditambahkan tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Karena meskipun banyak sesembahan di atas permukaan bumi ini, tapi yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Yang kedua adalah ini mengandung kerusakan yang fatal, kesalahan yang fatal. Karena kalau seandainya kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, seolah kita mengatakan semua sesembahan
sesembahan adalah apa? Adalah Allah, dan ini tidak benar. Ini tidak benar. Kalau kita katakan ya tidak ada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti kita mengatakan semua yang disembah itu adalah wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Ini tidak benar. Makanya harus kita tambahkan tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Bahaya Pak kalau seandainya kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, seolah kita mengatakan semua yang disembah ini itulah Allah. Nah itu kayak semacam seperti agama disamakan semua. Makanya ada yang mengatakan ya ujungnya kan sama aja, semua caranya aja yang berbeda-beda. Ya nggak bisa Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Orang yang mencari agama, cara selain daripada Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, satu-satunya agama yang akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menganutnya, orang-orang yang mengimaninya, itu hanyalah Islam. Gimana bisa kita mengatakan bahwa semua sesembahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa, Pak. Sudah bisa dimengerti sampai sini. Jadi jangan lagi tuh tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan. Yang benar maknanya adalah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar, itu yang lebih tepat ketika kita mengucapkan. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik. Kemudian jemaah sekalian, ini kita yang pertama ya, tadi ya syahadat. Orang kalau mau masuk ke dalam Islam tidak akan bisa masuk ke dalam Islam sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Meskipun dia meyakini kebenaran Islam, meskipun dia meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat, dia tidak akan pernah terhitung menjadi seorang Muslim. Gak bisa Pak, itu harus diucapkan terlebih dahulu. Itulah kenapa pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, yang membela Nabi Muhammad SAW, bahkan yang paling percaya kepada Nabi Muhammad SAW selama masih hidup, banyak melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang terpercaya dan tidak pernah berdusta. Tapi ketika tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak terhitung masuk ke dalam Islam. Bisa dimengerti sampai sini jemaah sekalian? Baik. Kemudian yang berikutnya, sudah ya? Boleh ulun hapus? Boleh? Baik. Kemudian yang berikutnya adalah sholat. Jadi kalau dua kalimat syahadat itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa orang yang meninggalkannya atau orang yang tidak melakukannya itu belum masuk ke dalam Islam. Kalau orangnya dari luar Islam, nah, itu tidak ada tawar menawar, itu pondasinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah sholat. Yang kedua adalah sholat. Dan sholat ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana yang kita kenal di hadis-hadis yang masyhur, adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Adapun yang berhubungan dengan sesama hamba Allah adalah terkait dengan darah atau terkait dengan kezaliman. Itu pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah ya satu-satunya
Ya, satu-satunya kata para ulama yang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka melihat bagi orang yang meninggalkan sholat maka dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada banyak ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa sholat ini orang yang meninggalkannya maka dia bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Jadi batas perjanjian antara kita dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan inna bainar rajuli wa bainas syirki tarkus shalah wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan dengan kekufuran adalah ketika dia sudah meninggalkan sholat. Ini jamaah sekalian. Nah makanya para ulama itu ya berbeda pendapat. Ini kita mulai dulu ya. Yang pertama, ini penting jamaah sekalian. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Orang yang meninggalkan sholat, Ini maksudnya adalah sholat 5 waktu, sholat fardu ya. Bukan sholat sunnah. Nah, tapi ini adalah meninggalkan sholat fardu. Maka para ulama membagi hukumnya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kalau seandainya dia meyakini bahwasanya sholat tidak wajib, dan ini terbagi menjadi 2. Orang yang meyakini sholat tidak wajib itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada orang yang meyakini sholat itu tidak wajib bagi keseluruhan umat Islam. Jadi keseluruhan. Yang kedua adalah orang yang meyakini sholat itu tidak wajib, tapi hanya untuk kalangan tertentu. Tidak wajib bagi kalangan tertentu. Kalau sampai kepada pemahaman ini, maka para ulama bersepakat bahwasanya ini membuat seseorang keluar dari agama Allah. Karena dia mengingkari sesuatu yang maklumum minad dini bid-darurah, yang sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa itu adalah wajib. Ada di dalam Al-Quran wa aqimus shalah, ada di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan wajibnya sholat 5 waktu. Kemudian ada orang yang mengatakan sholat tidak wajib. Ustadz, tidak wajibnya itu secara keseluruhan bagi kaum muslimin setelah meninggalnya Nabi itu tidak wajib lagi sholat. Nah, ini berarti keluar dari agama Allah karena meyakini sholat itu tidak wajib bagi kaum muslimin setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini udah jelas. Tapi ada sebagian orang yang hanya meyakini ketidakwajiban sholat itu bukan untuk seluruh kaum muslimin, untuk kalangan tertentu. Sudah tamat sudah sholatnya sudah. Ada sebagian seperti itu. Sebagai contoh misalnya ya, ada orang yang kalau sudah tingkatannya itu apa? Syariat, apalagi hakikat, marifat ya. Itu sudah lulus, sudah bertamat sholatnya. Bertamat sholatnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada sebagian orang yang seperti itu jamaah sekalian. Jadi hanya kalangan tertentu. Ikam masih syariat, jadi harus tetap sholat. Dia ada yang wajib sholat. Tapi pada kalangan tertentu yang menurut mereka sudah sampai kepada derajat tertentu, lalu kemudian dikatakan sudah khatam, sudah tamat sholatnya. Ini sama. Meskipun dia meyakini bahwa dirinya itu masih dalam posisi wajib sholat, tapi kalau dia meyakini gurunya sudah tidak wajib sholat lagi, dia masih wajib sholat, dia yakini. Tapi dia berkeyakinan bahwasanya gurunya, mursyidnya atau murabbinya tidak wajib lagi sholat, maka sama hukumnya dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena
berkeyakinan ada bagi sebagian orang yang tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Baik. Yang kedua, ini yang pertama ya, orang yang meninggalkan sholat karena dia meyakini sholat tidak wajib. Ini ya, meyakini sholat tidak wajib. Yang kedua, ada orang yang meninggalkan sholat itu jamaah sekalian, dia yakin bahwa sholat itu tetap wajib. Ya, meyakini sholat tetap wajib. Wajib, tapi tetap kada digawinya, tapi tetap tidak dikerjakannya. Dia tahu kalau sholat itu wajib. Kenapa? Koler, males. Nah, meyakini sholat tetap wajib, tapi tidak dikerjakan. Tidak dikerjakannya bukan karena mengingkari kewajibannya, tapi karena malas. Malas ini bentuknya macam-macam, Pak. Atau lalai. Macam-macam bentuknya. Sebagai contohnya adalah, misalnya, macam-macam alasannya. Ada orang yang bekerja, jemaah sekalian, begawi. Begawinya misalnya rigat bajunya. Lalu dengan alasan karena rigat itu saja. Kada sopan kita tuh ya, bila sholat itu baju rigat. Lebih kada sopan lagi kalau kada sholat itu. Karena gitu. Ulun pernah menemukan seperti itu. Bahkan subhanallah ini ya, di hadapan ulun. Sidin begawi, baju rigat, ya kan. Lalu habis itu, mang, sholat mang, sembahyang mang. Ya. Baju rigat itu setelah apa kata-katanya? Tahu aja nang ampunnya setelah. Paham lah bela? Tahu aja nang ampunnya. Maksudnya Allah tuh tahu aja alasan kita nggak sholat. Ya nggak bisa. Memang Allah tahu alasan kita mau ngapain, kita semua Allah tahu. Tapi kalau tidak sholat tetap aja namanya berdosa, itu tetap aja. Jadi sholat digampangkan, tahu aja ampunnya setelah. Kita begawi ya, mencari nafkah ya. Tetap tidak boleh, Pak. Nggak boleh, bisa. Walaupun alasannya seperti tadi, halus bang alasannya tuh, rigat baju, Allah tahu aja alasan kita, ya Allah tahu aja uzur kita, ya. Tapi itu berdosa jemaah sekalian. Tidak bisa kita beralasan seperti itu. Sudah bisa dimengerti sampai sini Pak? Ini misalnya malas, lalai, ya. Atau misalnya, ya karena memang tidak perhatian, perhatian. Contoh tidak perhatian ini misalnya seperti orang yang tidak terdidik, bahwa sholat itu di keluarganya misalnya tidak penting. Yang penting tuh begawi dapat duit. Sholat itu kada penting. Kuitannya kada pati sholat, mamanya kada pati sholat, ya nini kainya kada pati sholat, termasuk inyanya juga kada perhatian terhadap sholat. Ya. Jadi seolah-olah seperti tidak ada perhatian. Akhirnya dia tidak sholat, sebagaimana keluarga besarnya juga tidak sholat. Tapi yakin bahwa sholat itu tetap wajib. Cuman kadang menggawi. Atau bisa jadi kadang-kadang digawi, kadang-kadang lagi mut-mutan. Kalau moodnya bagus digawinya. Tapi kalau moodnya kada bagus, kada digawinya. Tetap kada boleh. Sholat itu tidak memandang mood. Bahkan cara terbaik jemaah sekalian untuk memperbaiki mood kita itu adalah ketika kita sholat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau punya sesuatu yang beliau pikirkan dan memberatkan pikiran beliau, yang pertama kali beliau lakukan adalah sholat. Ambil air wudhu kemudian sholat. Pian lagi galau, pian lagi pusing, pian lagi macam-macam pikiran ini yang membuat pian gelisah. Ambil air wudhu, sholat. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bisa dimengerti jamaah sekalian? Baik, kemudian para jamaah sekalian, sudah habis loh. Berapa menit lagi? 3. Baik. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Ya. Di sini para ulama terbagi. Ini kan kalau ini sudah jelas nih keluar dari agama Allah. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya, ya,
meyakini tetap wajib tapi tidak dikerjakan karena malas dan lalai. Baik. Kalau kita lihat, kalau untuk ulun coba jelaskan ya. Untuk mazhab Imam Ahmad bin Hambal, beliau memilih pendapat kalau orangnya tetap nggak mau sholat, itu hukumannya adalah dibunuh. Tetap nggak mau sholat, hukumannya dibunuh. Dalam sebagian penjelasan dari mazhabnya Imam Ahmad, setelah diminta untuk bertaubat, ditangkap, dipenjara, diminta untuk bertaubat selama 3 hari. Kalau masih nggak mau juga, berarti dibunuh dalam keadaan dia dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Allah. Bisa dimengerti sama ini Pak? Apa konsekuensinya? Berarti kalau dia sudah ditangkap nih, kemudian dipaksa bertaubat, sudah ditangkap, dipaksa bertaubat, diminta bertaubat, sebagian para ulama menyebutkan 3 hari, kada mau juga sholat, ya kan? Padahal keadaannya udah ditangkap nih, kada mau juga sholat. Ini udah hampir kayak gini Pak, seolah-olah seperti dia tidak meyakini kewajiban sholat. Lah sudah ditangkap, dipenjara, dipaksa untuk sholat 3 hari, kada mau juga sholat. Maka konsekuensinya menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, dia dibunuh dan dinyatakan sebagai orang yang keluar dari agama Allah. Konsekuensinya adalah tidak dimandikan, tidak diurusi jenazahnya, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, tidak mewarisi, dan hartanya juga tidak diwariskan. Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Baik. Tapi kalau menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, dia tetap masih dalam keadaan muslim, tapi hukumannya sama, dibunuh juga. Sama. Hukumannya ini orang kada sembahyang, baik kalau diterapkan syariat Islam, banyak pagat kepala. Ini wujud. Kalau kita mau terapkan syariat Islam ya Pak, sholat itu Pak, itu paling penting. Tapi kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, dia itu tetap dihukum yuqtalu haddan. Jadi dipenggal kepalanya, tapi dia masih diurusi jenazahnya, masih bisa mewaris, masih bisa dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi seperti itu. Nah, yang jelas jamaah sekalian, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan dia malas, meskipun mengakui kewajiban sholat, itu tetap berat. Tetap berat. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut poin-poin berikutnya. Ulun kira kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.